Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah suatu gaya atau energi yang menggabungkan atom-atom dalam suatu senyawa atau molekul kimia. Dalam pengertian lain, ikatan kimia adalah gaya yang mampu mengikat atom-atom pada molekul atau menggabungkan ion pada suatu senyawa. Ikatan kimia terbentuk karena setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil, seperti yang terdapat dalam gas mulia yang memiliki elektron di kulit terluar, atau bisa disebut dengan elektron valensi berjumlah 2 atau berjumlah 8. Kemudian, mengapa atom-atom itu berikatan kimia? Atom-atom berikatan kimia untuk mencapai tingkat kestabilan, yaitu dengan melepas elektron, menangkap elektron maupun menggunakan elektron secara bersama. Seperti contoh pada senyawa H2O. Pada senyawa ini terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen berikatan dengan atom oksigen, kemudian menjadi satu kesatuan ikatan kimia. Selanjutnya masih ada kaitannya dengan ikatan kimia, yaitu elektron valensi. Elektron valensi juga dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kulit terluar suatu atom belum penuh. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom. Kehadiran elektron valensi sendiri dapat menentukan sifat kimia unsur dan menentukan apakah unsur tersebut dapat berikatan dengan unsur lain. Elektron valensi juga menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak unsur tersebut dapat berikatan dengan unsur lain. Pada unsur golongan utama, elektron valensi hanya terdapat di kulit elektron terluar, namun berbeda pada logam transisi. Elektron valensi dapat juga berada di kulit dalam. Elektron yang menentukan cara atom bereaksi kimia adalah yang memiliki jarak rata-rata paling jauh dari inti atom, yakni yang memiliki energi terbesar. Seperti contoh pada atom Na memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281. Yang terakhir adalah 1, itu disebut dengan elektron valensi. Kemudian yang 2 dan 8 disebut elektron inti. Selanjutnya adalah simbol Lewis. Simbol Lewis adalah penulisan suatu unsur di mana elektron valensi akan diwakili oleh titik-titik. Titik-titik dalam unsur fungsinya adalah untuk bisa berikatan dengan unsur lain. Seperti pada unsur karbon. Unsur ini mempunyai 14 nomor atom dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 4. Pada unsur karbon ini, yang termasuk elektron valensi adalah 4, karena 4 ini berada pada kulit terluar dari unsur karbon. Kemudian ditulis dengan C. C adalah lambang dari unsur karbon. Kemudian diberi titik-titik 4. Kenapa titik-titiknya 4? Karena unsur karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Selanjutnya, kestabilan atom dan struktur Lewis. Unsur-unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ini termasuk unsur-unsur yang stabil karena terdapat dalam golongan 8A atau gas mulia. Kenapa stabil? Karena elektron valensi dari unsur ini adalah 2 atau 8. Contoh, Ne mempunyai 10 nomor atom dengan konfigurasi elektron 2 dan 8. Di awal sudah disebutkan bahwa elektron valensi yang 8 atau 2 adalah stabil. Ditulis dengan Ne. Ne adalah simbol dari neon. Kemudian
dikelilingi oleh 8 titik-titik. Titik-titik ini adalah elektron valensi. Kemudian Na mempunyai 11 nomor atom dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Na belum stabil karena elektron valensi dari Na tersebut adalah 1. Untuk mencapai kestabilan, Na harus mendodorkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Kemudian ditulis dengan Na+. Selanjutnya pada unsur oksigen. Unsur oksigen mempunyai nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 2, 6. Oksigen belum stabil karena mempunyai 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, maka harus mendapat pendonor 2 elektron. Maka ditulis dengan O adalah lambang dari oksigen, kemudian dikelilingi oleh titik-titik sebanyak 8. Tadi kan elektron valensinya berjumlah 6. Kenapa 8? Karena mendapat 2 elektron dari atom lain sehingga ditulis 8. Tapi ada 2 minnya untuk menandakan bahwa oksigen ini mendapat donor dari atom lain. Ikatan kimia yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif yang melakukan perpindahan atau serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ion ini bisa terjadi pada ion positif dengan ion negatif. Kemudian atom yang memiliki energi ionisasi rendah terdapat pada golongan 1A dan 2A. Dengan atom yang memiliki afinitas elektron tinggi terdapat pada golongan 7A dan 6A. Kemudian ikatan ion dapat terjadi pada unsur logam dengan unsur non-logam. Ikatan ion dapat terbentuk melalui proses transfer atau serah terima elektron. Seperti contoh, Na plus Cl menjadi NaCl. Na memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 281. Kemudian Cl mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. Na memiliki 1 elektron valensi ditulis dengan 1 titik melambangkan simbol Lewis dari Na. Kemudian Cl memiliki 7 elektron valensi ditulis dengan 7 titik ikatan Lewis. Na dan Cl belum stabil karena Na hanya memiliki 1 elektron valensi dan Cl hanya memiliki 7 valensi. Di awal sudah disebutkan, untuk mencapai kestabilan, suatu atom harus memiliki 2 atau 8 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, NaCl harus saling mendonor atau menerima elektron. Na mendonorkan 1 elektron kepada Cl, kemudian Cl menerima 1 elektron dari Na. Kemudian ditulis Na+. Karena Na mendonorkan 1 elektron kepada Cl, konfigurasinya menjadi 2, 8. Kemudian Cl menerima 1 elektron dari Cl, dari Na. Konfigurasinya menjadi 2, 8, dan 8. Kenapa titiknya berjumlah 8? Karena mendapat 1 donor elektron dari Na. Ikatan kimia yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama, dengan syarat terjadi antar unsur-unsur non-logam. Kemudian terjadi jika perbedaan elektronegatifan antar unsur-unsur yang berikatan kecil. Pembentukan
ikatan kovalen ini melalui proses penggunaan elektron bersama atau sharing elektron. Seperti contoh, pada H2 terdiri dari dua atom hidrogen. Masing-masing atom hidrogen memiliki satu elektron valensi, ditulis dengan satu titik yang melambangkan struktur Lewis. Untuk mencapai kestabilan, maka kedua elektron ini harus digunakan bersama untuk mencapai kestabilan dan bisa berikatan. Kemudian pada Cl2 terdiri dari dua atom klorida. Masing-masing klorida memiliki 7 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, maka satu atom Cl dan satu atom Cl yang ini harus digunakan bersama seperti ini, kemudian bisa berikatan. Contoh selanjutnya pada senyawa H2O terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. H memiliki satu elektron valensi dan O memiliki 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, maka elektron valensi pada H harus digunakan bersama pada O. Seperti ini elektron milik H dan ini elektron milik O. Ini juga. Ini sudah stabil dan bisa berikatan seperti ini. Ikatan kimia yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau elektron valensi dari sebuah atom unsur logam. Pembentukan ikatan logam ini melalui proses terbentuknya lautan elektron. Contoh, atom kalium memiliki struktur 3 dimensi BCC atau body center kubik dengan bilangan koordinasi 8. Artinya satu atom K berikatan dengan 8 atom K lainnya. Ini contohnya. Memiliki 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang tengah adalah inti atom. Satu atom K itu berikatan dengan 8 atom K lainnya. Ini saling berikatan. Kemudian yang dimaksud dengan lautan elektron adalah yang ini. Yang plus-plus ini adalah ion positif dari atom logam. Kemudian yang min adalah elektron yang terdelokalisasi. Dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa ikatan ion terbentuk melalui proses transfer atau serah terima elektron. Kemudian elektron valensi terbentuk akibat penggunaan elektron bersama. Kemudian ikatan logam terbentuk karena adanya lautan elektron. Ini ada 5 buah soal bisa dikerjakan untuk mengasah kemampuan kalian semua. Nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada saya. Baik, sekian materi pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.